wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya uh, mendapatkan waktu yang pertama untuk tampil. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itulah nikmat Allah yang mesti kita selalu syukuri. Untuk memulai kegiatan belajar kita, kesempatan kali ini mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Ilma wa warzuqni fahma. fahma. Amin. Baik. Mudah-mudahan dengan kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa, semoga Allah berikan kita pemahaman yang luas dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya saya ingin cek kehadiran kita semua dan kabarnya, mudah-mudahan para peserta didik semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar, karena belajar bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu dan wawasan, tetapi juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat pertama yang Allah turunkan itu adalah untuk kita berbelajar. Baik, untuk para peserta semuanya, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang dakwah Rasulullah ke Taif. Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar sebelumnya bagaimana perjalanan dan strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah. Yang pertama, coba nanti ada yang Mana bapaknya? Bapak yang mana? kalau ada yang bisa menjawab, kita mulai dari hal yang pertama. Ada yang pernah mendengar kata hijrah atau kata dakwah sebelumnya? Kalau ada, silakan sampaikan pendapatnya, apa itu hijrah dan apa itu dakwah, ya. Nah, baik, bagi yang belum, dengarkan pendapat dan komentar temannya. Ya, tentang hijrah itu dan dakwah itu adalah satu usaha jalan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah, dan pada kali ini akan kita bahas bagaimana dakwah Rasulullah dan hijrahnya ke Taif. Baik, kita sudah tahu bagaimana rintangan dan halangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Beliau disakiti, beliau dihina, beliau dimaki, tapi tetap menghadapi ujian dan cobaan itu dengan sabar. Nah, itulah yang pertama, sikap yang akan kita jadikan teladan bahwa kesabaran itu penting, apalagi untuk menyampaikan dakwah Allah. Oke, sekarang eh, Bapak ingin sampaikan atau ingin perlihatkan eh, ada bentuk gambar, bisa dilihat semuanya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kira-kira gambar yang ada di depan kita atau yang kita lihat sekarang ini kira-kira gambar apa? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Gambar belajar. Oke, Pak Idris mau berkomentar, silakan tentang gambar ini, kira-kira dari topik yang awalnya kita. Ya, gambar sedang proses belajar mengajar ya, Pak. Ada yang. Nabi, Nabi sama sahabat. Baik. Nah, Berdiskusi. ini sebenarnya adalah gambaran atau eh, suasana di mana Rasulullah yang ditemani oleh salah seorang sahabat sedang menghadapi tiga orang tokoh atau pemuka Taif. Ya, sedang berdakwah ke Taif, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah. Nah, namun yang terjadi dari respon dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu berbeda dengan harapan yang diharapkan oleh Nabi. Nabi berharap para penduduk Taif itu beriman, menerima dakwahnya, tapi ternyata
Sebaliknya, Nabi malah diusir, Nabi dicaci, dan Nabi disakiti. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua itu bagaimana perlakuan penduduk Taif terhadap dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi, sehingga mereka melempari Nabi, menyakiti dan mengusir Nabi dari Taif. Dan salah satu dari sahabat yang mendampinginya, ada yang tahu siapa sahabat yang mendampingi Nabi ke Taif untuk berhijrah, untuk berdakwah? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang lain? Silakan. Bukhaira bukan ya Pak? Enggak ya? Bukan, itu sahabat. Yang Sahabat. mendampingi itu sahabat. Oke, yang mendampingi Rasulullah itu, nah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ya, Pak Salahuddin paham ceritanya sepertinya dan sudah mendengar itu. Nah, Zaid bin Harithah rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Nabi dari lemparan batu para penduduk Taif. Nah, begitu kecintaannya kepada Nabi, rela mengorbankan dirinya asalkan Nabi tidak terluka. Nah, baiklah para peserta semuanya, itu hal yang kedua yang kita lihat bagaimana perjuangan seorang sahabat dalam membela Rasulnya, dalam menunjukkan kecintaannya kepada Rasulnya. Nah, apa yang kita pahami di situ, yang bisa kita jadikan pelajaran di situ, bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang nomor satu dalam kehidupan. Sekalipun bertaruh nyawa, sekalipun mengorbankan harta benda, mereka para sahabat siap untuk melakukan itu. Yang penting Rasulullah Nabi Muhammad selamat dari berbagai ancaman dan para bahaya. Nah, apa yang menjadi alasan Rasulullah sebenarnya untuk berdakwah ke Taif? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kalau dilihat dari konteks sejarah, konteks historis dan sosialnya, sebenarnya penduduk Taif itu merupakan hubungan saudara dengan suku Quraisy di Mekah. Jadi karena perlakuan penduduk Mekah terhadap Nabi yang semena-mena, jadi sebenarnya tujuan Nabi berdakwah ke Taif di samping menyampaikan ajaran Islam, Nabi juga meminta perlindungan karena ada saudara di situ. Sama halnya dengan kita, setiap ada permasalahan, setiap ada kesulitan, maka pasti kita ingat saudara. Begitupun juga yang diajarkan oleh Nabi, bahwa saudara itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, sekalipun kita berkecukupan. Nah, selanjutnya, dari dakwah Nabi ke Taif, nah, sepulangnya Nabi dari Taif, ada satu kejadian yang cukup memberikan kesan bagi kita. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah dan Zaid bin Harithah itu istirahat karena perjalanan yang lumayan jauh dan lama, ada sekitar 10 hari. Nah, kira-kira ada yang tahu jarak antara Mekah dengan Taif? Ada? Boleh Pak Nov berkomentar? Bu Nurmala, Pak Salahuddin. Nah, kita lihat jarak ini. Kira-kira 300 km enggak Pak? 200 km. Hampir-hampir benar. Ayo, yang lain boleh berkomentar. Pak Salahuddin, Bu Khaira mana? Nah, tepatnya setengah dari itu, Pak Nav ya. Itu kan Tepatnya setengah dari itu. Ya, setengah dari yang disebutkan tadi, artinya jarak antara Taif dengan Mekah itu 100 km. Itu ditempuh oleh Rasulullah dengan berjalan kaki. Nah, kira-kira ayo, siapa yang bisa memprediksi lah, kalau jalan kaki dari Mekah ke Taif selama lebih kurang 400 meter, Pak. ya, 400 meter. bukan Pak Faisal, 100 km ya, yang benar. Wih. 100 km. Oke, Pak. Hampir sedikit lagi Pak Faisal, betul. Sedikit lagi. Nah, di dalam perjalanan itu, kita perhatikan gambar ini, dalam perjalanan itu, ternyata Rasulullah dihampiri oleh seseorang
pemuda yang beragama Nasrani yang menawarkan sejumlah makanan. Lalu Rasulullah bertanya, ini makanannya apa? Makanan apa ini maksudnya diberi? Rasulullah diberi. Kata pemuda tadi, ini saya jadikan sedekah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi dan Ahlul Bait itu diharamkan baginya sedekah sehingga Nabi Muhammad menolaknya. Kemudian lalu kembali lagi pemuda tersebut menemui Nabi dan mengatakan bahwa yang satu ini atau piring yang makanan yang ada di dalam piring ini saya jadikan hadiah untuk Anda. Lalu Rasulullah memakan dan menerima dan memakannya. Dan kita tahu setiap yang kita makan, Rasulullah selalu memulainya dengan membaca basmalah. Maka dengan kalimat itu maka pemuda Nasrani tadi juga mengikrarkan syahadat untuk masuk Islam. Nah, selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran di balik kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah. Pelajaran bagi kita adalah kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu, sesudah kesukaran itu, selalu ada kemudahan yang disiapkan oleh Allah. Yang penting kita tetap menjaga nilai-nilai akidah dan agama kita. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, nah, coba ada yang bisa menyampaikan pendapatnya kira-kira apa saja sikap dan keteladanan yang bisa kita pelajari, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari kisah dakwahnya Rasulullah ke Taif. Ayo, siapa yang mau coba duluan? Dipersilakan. Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Satu, pantang menyerah. Yang kedua, yang lain. Semangat, Pak. Semangat berjuang. Pak Nur sama Nurmala memang pintar lah di kelas ini ya, luar biasa. Ayo, yang lain jangan mau kalah sama Pak Nur sama Bu Nurmala. Pak Idris yang senior, ayo tunjukkan semangatnya. Oke, kalau tidak ada yang mau berpendapat lagi, berkomentar lagi, maka itulah beberapa sikap yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mudah menyerah dalam urusan apapun, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tetap sabar dan istiqomah dalam menjalankan agama Islam, dalam belajar, dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya nanti menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Baik, itu saja yang dapat kita bahas. Silakan nanti setelah ini boleh sebagai bentuk evaluasi mengerjakan latihan di bawah ini. Dan bagi yang ada di rumah atau online, ini sudah disiapkan juga latihan berupa Google Form. Dan silahkan untuk kerjakan juga di rumah tugas yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik pula. Akhir kata, ya, tutup dengan pelajaran, kita tutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.